Sudah pasti kita menyembah Tuhan dan kita percaya penyembahan yang benar dari Tuhan, dari hati kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini saya teringat dalam Kisah Para Rasul pasal ke-16 dari ayat 25 hingga ayat 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua yang sudah memuji Tuhan, yang berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan kita percaya bukan sahaja kita sahaja yang mendengarkan suara-suara kita semua, tetapi ada saksi-saksi yang juga telah mendengarkan nyanyian pujian kita. Tetapi apakah ada terjadinya gempa bumi yang hebat? Mungkin di dalam dunia roh ada gempa bumi yang hebat sehingga setiap sendi penjara goyah dan terbukalah pintu. Kiranya ada sesiapa yang masih dalam belenggu musuh, malam hari ini kita percaya semuanya terlepas dalam nama Yesus. Amin. Dari kisah yang kita bacakan tadi, di mana Rasul Paulus dan Silas yang sudah berada di penjara, mereka masih bisa menaikkan pujian, menyanyikan pujian di dalam penjara. Ini memberitahu kita penyembahan bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh mereka ketika mereka berada di gereja atau ketika mereka beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara yang lain. Tidak terbatas pujian dan penyembahan mereka hanya di gereja, di gedung, ataupun apabila mereka berkumpul bersama saudara-saudara mereka. Mereka masih bisa menyembah Tuhan, menyanyikan pujian-pujian walaupun mereka berada di penjara. Ini menunjukkan penyembahan adalah sebuah cara hidup dan gaya hidup buat mereka semua. Dan kita juga mau jadikan penyembahan itu sebuah cara hidup kita dan bukan hanya sesuatu yang kita lakukan apabila kita beribadah atau berada di gereja. Amin. Apabila kita membaca kedua-dua ayat tadi, mungkin kita sangat bersukacita karena oleh sebab Paulus dan Silas mereka berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan, mujizat terjadi, yaitu pintu penjara mereka terbuka dan terlepaslah setiap orang yang berada di penjara pada malam hari itu. Tetapi sebelum terjadinya kisah mukjizat tersebut, mari kita lihat dahulu apakah latar belakang yang menyebabkan Paulus dan Silas diletakkan di dalam penjara. Apakah mereka melakukan sesuatu kesalahan yang salah? Apakah mereka membunuh ataupun mencuri? Coba kita lihat dari ayat ke-9, Kisah Para Rasul pasal ke-16, dari ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Ayo kita bacakan 1, 2, iya. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi apakah latar belakang? Mengapakah Rasul Paulus bersama dengan murid-murid yang lain, termasuk Silas, mengapakah mereka berada di tempat itu ataupun dipenjarakan? Latar belakangnya adalah mereka sebenarnya diutus Tuhan ke Makedonia. Paulus tiba-tiba menerima sebuah penglihatan.
ada orang Makedonia yang melambai-lambaikan tangannya dan berseru kepada Paulus. Itu sebuah penglihatan. Sama ada di dalam mimpinya atau ketika beliau masih terjaga dan melihat sebuah penglihatan, menerima sebuah penglihatan dalam alam roh. Dan apabila beliau melihat penglihatan tersebut, mereka membuat kesimpulan bahwa inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau utus mereka ke Makedonia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di atas muka bumi ini, setiap langkah harus dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin. Kita tidak boleh bergerak menurut nafsu kita, bergerak menurut perasaan, emosi kita, atau sesuka hati kita. Hanya apabila Tuhan Yesus bilang oke, Tuhan Yesus bilang pergi ke sini, pergi ke sana, kita menurut perintahnya, kita ikut apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Dan satu lagi yang kita belajar dari sini, walaupun Paulus, Silas, dan orang-orang yang lain, mereka mengikut arahan atau perintah Tuhan. Mereka pergi ke Makedonia, tidak berarti apabila mereka sampai ke sana tiada apa-apa masalah yang berlaku. Apa yang kita lihat sebenarnya bukan sahaja mereka menurut perintah Tuhan, apabila mereka sampai di sana, konsekuensinya adalah mereka dipenjarakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ada waktunya kita pikir dan kita tidak memahami, bukankah saya menurut perintah Tuhan, bukankah saya taat kepada apa yang disuruh oleh Tuhan, tetapi walaupun saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hal ini masih berlaku di dalam hidup saya. Tetapi Rasul Paulus dan Silas, mereka tidak mengkomplain, mereka tidak bersungut-sungut, mereka menyadari mereka diutus oleh Tuhan dan Tuhan punya tujuan ilahi utusan tersebut. Jadi itu adalah latar belakangnya. Apabila Paulus menerima penglihatan, mereka terus pergi ke Makedonia. Kita lanjutkan dari ayat ke-16. Apabila mereka sampai ke Makedonia, mereka melayani Tuhan. Ada seorang perempuan yang bernama Lydia di sana. Itu di ayat selanjutnya, tetapi kita lanjutkan ke ayat ke-16. Dari ayat ke-16 hingga ayat ke-18, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat ke-17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat ke-18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi apabila Paulus berada di sana, mereka berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang dikuasai oleh roh jahat. Sekarang apa yang berlaku di sana mulai berubah. Tiba-tiba mereka pergi ke tempat bersembayang dan mereka menemukan seorang hamba perempuan yang dikuasai oleh roh jahat. Dan tenungan-tenungannya menyebabkan tuan-tuannya memperoleh uang-uang yang banyak. Jadi ada tuannya yang memakai hamba perempuan ini untuk memperoleh uang. Melalui ramalan tenungannya atau sekian-sekian, tetapi semuanya oleh karena hamba perempuan tersebut dikuasai oleh roh jahat. Ini adalah kisah yang seterusnya. Coba kita lanjutkan lagi ayat ke-19. Dari ayat ke-19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap,
mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat ke-20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Ayat ke-21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat ke-22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat ke-24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara, Paulus dan Silas, mereka taat kepada apa yang disuruh oleh Tuhan, mereka menurut perintah Tuhan, mereka menerima sebuah penglihatan di mana orang Makedonia memanggil, melambai kepadanya, datanglah untuk menolong kami. Apabila mereka sampai ke sana, mereka melayani Tuhan, mereka menemukan seorang hamba Tuhan, seorang hamba perempuan yang dikuasai oleh roh jahat. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus, langsung dia menyuruh roh yang ada di dalam perempuan itu keluar dari hamba perempuan itu, tetapi konsekuensinya adalah tuan-tuan yang memiliki hamba perempuan itu sekarang tidak lagi ada punca untuk mencari uang. Oleh karena itu mereka menentang Paulus dan Silas, dan sekali dengan orang tuan-tuan itu, orang-orang yang berada di sana, orang di Makedonia, mulai menentang dan mendera Paulus dan Silas. Coba lihat di sini, bagaimanakah kita bisa pelajari jalan-jalan Tuhan dari firman Tuhan. Walaupun Paulus dan Silas menurut perintah Tuhan, ini tidak berarti pelayanan mereka tidak akan ada apa-apa permasalahan. Memang benar mereka menurut perintah Tuhan, mereka melihat orang yang dibebaskan, orang dimerdekakan daripada kuasa roh jahat, tetapi tidak berarti mereka menjadi populer, mereka menerima uang karena mereka melakukan hal-hal yang memajukan kerajaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, apa yang berlaku adalah mereka ditentang oleh orang di Makedonia, mereka ditentang, didera, sampai mereka dilemparkan ke dalam penjara. Apabila kita membaca kisah ini, kita harus sadar, yang penting bukan sama ada hidup kita tanpa permasalahan, tanpa gangguan, yang penting kita menurut perintah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Karena pada akhirnya apabila kita ke kerajaan surga satu hari nanti, apabila setiap orang dihakimi, kita bukan dihakimi sama ada kita sudah melakukan hal yang besar, kita disukai oleh orang ramai, nama kita sudah menjadi populer, atau pelayanan kita sudah menjadi semakin besar. Yang penting kita taat kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan hal ini pasti akan menyenangkan hati Tuhan, dan kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ada amin. Jadi kita jangan takut mau menurut perintah Tuhan. Walaupun ada tantangan, walaupun diserang, walaupun ada permasalahan, pada akhirnya ayat-ayat yang kita baca dari awal tadi, mereka dilepaskan dari penjara. Sebuah mukjizat yang besar terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bisa memakai apa-apa juga
kondisi dan keadaan yang berlaku di dalam hidup kita. Walaupun manusia mau menentang kita, walaupun kita tidak dapat diterima oleh orang, Tuhan masih melihat kita, masih memelihara kita, sekiranya kita selalu berjalan di atas jalan yang benar, menurut perintahnya, dan taat kepada perintahnya. Jadi jangan putus asa, jangan merasakan kecewa, jangan merasakan, oh mengapakah ini begitu sulit sekali. Pelayanan Tuhan, sama ada sulit atau tidak sulit, itu tidak penting. Yang penting kita mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi malam hari ini apa yang kita mau fokuskan, kita mau berikan lebih perhatian adalah hamba perempuan yang kita bacakan tadi yang di ayat ke-16. Coba kita kembali ke ayat 16. Di ayat ke-16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung. Di dalam bahasa Inggris, spirit of divination, roh tenung. Apa yang menarik perhatian saya adalah apabila saya melihat dan mengkaji bahasa aslinya, roh tenung itu dalam bahasa Yunani adalah roh piton, ular piton. Roh tenung itu adalah roh piton. Piton itu adalah nama orang Yunani yang diberikan kepada ular atau naga dalam mitologi Yunani. Dan nama piton ini juga merupakan nama dewa tenung dalam mitologi Yunani. Lama-kelamaan nama itu kemudian dipakai untuk menamai semua roh tenung dan ramal. Tetapi apa yang sangat mengkagetkan aku adalah roh tenung itu sebenarnya adalah roh piton, yaitu seekor ular. Di dalam dunia roh tenung itu adalah roh piton. Dan ada yang kita mau pelajari malam hari ini, ada 5 hal yang roh piton bisa membinasakan, yang bisa roh piton melakukan sesuatu di dalam hidup kita yang harus kita perhatikan dan belajar bersama-sama. Nomor 1, roh piton ini adalah roh sihir ataupun ilmu sihir. Dan roh piton atau roh sihir ini adalah roh yang mau mengkontrol kita, yang akan menaungi hidup kita dan akan mengkontrol kita. Di dalam firman Tuhan, roh sihir ini adalah pendurhakaan terhadap Tuhan. Coba kita lihat di kitab 1 Samuel. Dalam kitab 1 Samuel pasal ke-15 ayat ke-23, sebab pendurhakaan, rebellion. Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini adalah yang dibicarakan oleh Nabi Samuel kepada Raja Saul. Jadi Nabi Samuel memberitahu Raja Saul, apabila Anda mulai bermain dengan roh sihir, roh tenung, ini adalah pendurhakaan terhadap Tuhan. Rebellion. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Kristen, kita dilarang menurut firman Tuhan untuk mempraktikkan ilmu sihir. Jadi apa yang kita belajar di sini adalah firman Tuhan melarang kita untuk mempraktik ilmu sihir. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah Kristen, pengikut Tuhan Yesus, kita dilarang mempraktikkan ilmu sihir, sama ada jampi-jampi
hipnosis atau santet kesemua ini dilarang di dalam firman Tuhan. Contoh-contoh di mana ilmu sihir atau roh tenung ini yang masih dipraktikkan oleh Kristen atau pengikut Tuhan Yesus adalah di mana kita melihat masih ada Kristen yang masih melihat atau mencari-cari horoskop atau masih lagi terikat dalam ramalan dukun-dukun. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan dalam firman-Nya melarang ini karena roh tenung juga adalah sama seperti dosa roh bertenung ini adalah sama seperti pendurhakaan. Nomor 2, apabila kita belajari roh piton ini juga melambangkan roh kelemahan ataupun penyakit, roh penyakit, spirit of infirmity. Coba kita lihat dari kitab Bilangan. Dalam kitab Bilangan pasal ke-21 dari ayat ke-8 hingga ayat ke-9, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kisah yang ada di dalam kitab Bilangan tadi adalah sebenarnya sebuah bayangan kepada kematian Tuhan Yesus pada kayu salib. Walaupun di dunia ini mereka memakai ular itu sebagai tanda medis, ular tembaga yang sebagai tanda medis, tetapi kita tahu ini cuma sebuah bayangan di mana apabila Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, Tuhan Yesus telah mematahkan setiap kutukan penyakit. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Jadi walaupun roh piton ini adalah yang melambangkan tanda medis, ia adalah roh penyakit atau roh kelemahan. Dan pengharapan kita adalah Tuhan Yesus yang juga mati di atas kayu salib, yang disalibkan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hal yang ketiga yang mau kita pelajari bersama-sama tentang roh piton ini adalah, coba kita lihat sekali lagi tadi, kapankah Paulus menemukan hamba perempuan tersebut? Kita baca dari ayat ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang, mereka mau melakukan ibadah, mereka mau berkumpul di rumah Tuhan, di bait suci Tuhan, dan mereka mau bersembayang, tetapi mereka bertemu dengan hamba perempuan itu, dan dari ayat ke-17 dan ayat ke-18, kita juga lihat bahwa hal yang dilakukan oleh hamba perempuan tersebut dilakukan beberapa hari lamanya, yaitu diulangi oleh hamba perempuan tersebut. Setiap kali Paulus dan Silas mau pergi ke tempat sembahyang untuk bersembahyang, mereka akan menemukan hamba perempuan itu, dan hamba perempuan itu akan mengulangi apa yang dikatakan olehnya kepada orang di tempat itu, di mana hamba perempuan itu akan berbicara bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi hal ini berlaku beberapa hari dan diulanginya hal yang sama oleh hamba perempuan tersebut. Jadi poin ketiga yang kita pelajari dari roh piton ini adalah roh piton ini akan menjadi gangguan di dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita mau berdoa, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, akan adanya gangguan yang akan datang berulang kali supaya kita hilang fokus kita, supaya gangguan itu akan mencuri
perhatian kita daripada apa yang mau kita lakukan itu. Jadi poin yang ketiga, roh piton ini adalah sebuah gangguan di dalam perjalanan kekristenan, kerohanian di dalam hidup kita. Kita harus sadar, mengapakah Paulus ketika beliau mau pergi ke tempat sembahyang, beliau akan menemukan hamba perempuan itu. Setiap kali Paulus dan Silas akan menemukan hamba perempuan itu, dan berulang kali hamba perempuan itu akan berseru dan berteriak, berkata-kata setiap kali mereka menemukan hamba perempuan itu. Jadi poin ketiga, roh piton ini adalah gangguan di dalam hidup mereka. Jadi untuk tadi yang sudah tidak dapat nyambung tadi, saya ulangi sedikit. Roh piton nomor 1 adalah melambangkan roh atau ilmu sihir. Kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita diperintahkan di dalam firman Tuhan, kita dilarang untuk mempraktik santet, ilmu sihir, hipnosis, atau jampi-jampi. Kesemua ini tidak dibenarkan, dilarang oleh Tuhan. Dan ada banyak Kristen hari ini yang masih mempraktikkan, mereka masih mencari-cari horoskop, mereka masih mengikut ramalan dukun. Kesemua ini adalah roh tenung ataupun roh piton. Kalau kita masih melakukan hal-hal ini semua, kita harus bertobat, karena roh tenung adalah sama seperti dosa bertenung ini, sama seperti pendurhakaan. Nomor 2, kita katakan tadi, roh piton ini juga melambangkan roh kelemahan atau penyakit. Karena kalau kita lihat tanda medis selalu adanya sebuah ular dan kita lihat dari kitab Bilangan tadi, ular tembaga itu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa membuat ular tembaga tersebut dan memberitahu umat Israel, setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan hidup. Itu melambang hanya sebuah bayangan di mana Tuhan Yesus suatu hari nanti akan disalibkan, dan oleh karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit 3 hari selepas itu, memberitahu kita Tuhan Yesus telah mematahkan setiap kutukan penyakit, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Walaupun roh piton melambangkan roh kelemahan, melambangkan penyakit, kita mempunyai seorang Tuhan yang berkuasa, yang telah mematahkan kutukan penyakit. Dan poin ketiga, roh piton itu melambangkan gangguan. Karena setiap kali Rasul Paulus dan Silas mau pergi ke tempat sembahyang, mereka akan menemukan hamba perempuan tersebut yang akan memberi gangguan kepada mereka. Apabila kita mau berdoa, apabila kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba ada sebuah gangguan. Oh, kita harus lakukan ini dan harus lakukan itu. Kesemua gangguan ini kadang-kadang adalah disebabkan ataupun puncanya adalah roh piton. Hal yang keempat yang mau kita belajar bersama-sama adalah, kalau kita belajar cara bagaimana seekor ular menyerang yang mangsanya adalah, ular itu akan membelit mangsanya dahulu. Membelit mangsanya hingga mangsa itu tidak dapat bernapas. Dan ini adalah sesuatu realitas di dalam alam roh. Ada Kristen yang dibelit hingga mereka tidak dapat bernapas. Mereka tidak dapat berdoa lagi. Mereka tidak bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan lagi karena mereka dibelit oleh ular piton. Dan apabila ular piton itu membelit mangsanya, ular itu akan meremas keluar setiap napas yang ada di dalam mangsanya. Supaya itu adalah cara ular piton menyiksa mangsanya. Dan caranya adalah membelit dan meremas keluar, mencekik apa yang ada di dalam mangsanya, mencekik keluar segala hidup yang ada di dalam mangsanya. Segala pengharapan, segala mimpi, segala tujuan, destiny ilahi yang diberikan oleh Tuhan
ular piton itu akan coba membelit dan meremas keluar, mencekik keluar napas dan hidup di dalam seseorang Kristen itu. Jadi kalau kita mempraktikkan hal seperti tenungan, ilmu sihir, santet, kita masih bersandar kepada dukun-dukun. Kesemua ini akan memberi sebuah kesempatan kepada roh piton untuk membelit mangsanya, meremas dan mencekik mangsanya, sehingga kita terhimpit di dalam perjalanan kekristenan kita. Tetapi di dalam dunia kita hari ini, mungkin Anda pikir, oh mungkin aku tidak melakukan kesemua ini. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam sebuah perumpamaan yang diberitahu oleh Yesus, kita juga bisa pelajari sesuatu bagaimana roh piton ini juga berkarya. Bukan saja di dalam tenungan, tetapi juga ada di dalam aspek-aspek yang berbeda. Coba kita lihat di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal ke-13. Yesus berkata, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Gambaran di sini sama seperti seekor ular yang membelit dan menghimpit mangsanya. Di sini kita lihat adalah semak duri yang menghimpit apa yang ditaburkan sehingga mati. Coba lihat di ayat ke-22, Matius 13 ayat ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin, saudara-saudaraku. Kita tahu, kita belajar tadi, roh tenung adalah roh piton. Kalau kita mempraktikkan roh dosa bertenung, kita melakukan ilmu sihir, mempraktikkan hal-hal sedemikian, ini adalah seperti roh piton yang menghimpit kita. Tetapi pada saat yang sama, kekhawatiran di dalam hidup kita juga boleh dipakai oleh roh piton itu untuk menghimpit segala firman, segala janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi janji-janji tersebut dan pengharapan dan setiap pengharapan dan mimpi, visi dan tujuan ilahi yang diberikan, yang ditaburkan oleh Tuhan di dalam hati kita dihimpitkan hingga mati. Bagaimana ini berlaku? Di dalam Matius 13 ayat ke-22 kita diberitahu bahwa roh piton juga bisa memakai kekhawatiran dunia. Roh piton juga bisa memakai tipu daya kekayaan. Apabila kita menerima firman Tuhan, tetapi kita masih terpedaya oleh tipu daya kekayaan, yaitu orang yang masih mau mencari kekayaan, orang yang masih selalu dipenuhi oleh kekhawatiran dunia. Roh piton itu akan memakai kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan untuk menghimpit firman Tuhan dari dalam kita, dari hati kita, sehingga firman Tuhan itu ataupun janji Tuhan yang sudah diberikan itu tidak akan berbuah di dalam hidup kita. Bagaimana ini terjadi? Ular itu yang membelit mangsanya. Coba bayangkan bersama dengan saya. Ular yang membelit mangsa itu, kepalanya akan naik di sini setelah membelit tubuh badan mangsa itu. Ular itu akan kepalanya berada di sini. Apabila kepalanya di sini, coba bayangkan apa yang dilakukan. Ular itu akan berbicara di telinga musuh tersebut. Apabila seseorang itu diserang oleh roh piton, ular itu akan bermain dengannya, akan menganiayai mangsanya. Pada awalnya mungkin menghimpit tubuhnya,
berbelit tubuhnya, kemudian melepaskan, menghimpit lagi, membelit, mencekik lagi, dan dilepaskan, dicekik dan dilepas. Itu adalah siksaannya. Ada waktunya kita pikir, oh aku oke, aku sudah merdeka. Tetapi kalau kita masih hidup dalam dosa tenung itu, kita masih hidup dalam hal yang salah itu, kita akan seperti dianiayai dan disiksa oleh roh piton itu. Dihimpit kemudian dilepaskan, dicekik dan dilepaskan. Jadi jangan kita ditipu oleh suara-suara kebohongan ular piton yang akan mulai berbisik apabila ular itu mulai membelit dan meremas keluar segala nafas di dalam tubuh kita, di dalam roh dan jiwa kita. Ada amin, saudara-saudaraku? Kita harus pelajari ini karena ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian, poin nomor 5 adalah, apakah Anda juga merasakan bingung apabila Anda membaca ayat ke-17 tadi? Di dalam ayat ke-17 yang telah kita bacakan tadi, hamba perempuan tersebut mengikuti Paulus. Dan saya bacakan dari ayat ke-17, dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Apabila kita membacakan kenyataan ini, memang benar apa yang disebutkan oleh hamba perempuan tersebut. Jadi mungkin kita pikir, sangat aneh, bagaimana ini bisa. Tetapi Paulus di dalam hatinya tahu, walaupun dari mulutnya perkataan yang keluar itu kedengaran seperti benar dan betul. Tetapi Paulus sadar dan tahu ini bukannya dari roh yang baik, tetapi ini adalah dari roh yang jahat. Jadi dari ayat ke-18, Paulus tidak tahan lagi. Apabila Rasul Paulus mendengar apa yang diperkatakan oleh hamba perempuan itu, yang diperkatakan itu mengganggu rohnya, mengganggu ketenteraman, kedamaian di dalam hatinya. Mungkin kita dengar apabila seseorang itu memperkatakan sesuatu yang didengarkan itu adalah benar. Tetapi di dalam hati kita, kita harus bertanyakan kepada Roh Kudus, walaupun dia bilang perkataan itu benar, tetapi apakah orang itu dipengaruhi oleh roh jahat atau Roh Kudus? Hamba yang dikuasai roh jahat itu memperkatakan sesuatu yang betul. Beliau berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tetapi Rasul Paulus tahu di dalam hatinya roh jahat yang menguasai hamba perempuan ini, yang menyebabkan hamba perempuan ini berkata sedemikian. Jangan kita ditipu oleh karena seseorang itu tahu memperkatakan sesuatu yang kedengaran seperti konsisten dengan firman Tuhan, tetapi kita mesti tahu dengan lebih dalam lagi apakah roh yang menguasai orang tersebut. Jadi Rasul Paulus sadar dan tahu ini adalah gangguan dari roh jahat. Jadi langsung Rasul Paulus menyuruh roh jahat itu keluar dari perempuan tersebut. Jadi poin kelima kita bisa pelajari, roh piton ini bisa menjadi seperti saksi yang palsu, yang bukan benar. Ada ramai nabi palsu, ada ramai pengajar palsu yang mengajar hal-hal yang tidak menurut firman Tuhan. Kita harus kenal di dalam jiwa, di dalam roh kita. Jangan kita cepat dipengaruhi, jangan kita cepat percaya setiap orang yang memperkatakan sesuatu apabila didengarnya betul, tetapi kalau hati kita tiada damai, Roh Kudus, tiada damai dan ketenteraman yang diberikan oleh Roh Kudus, jangan kita
kompromi dengan roh yang sumbernya bukan dari Tuhan Yesus, Tuhan yang maha berkuasa. Ada amin. Di akhir zaman ini kita mesti membuka mata kita dengan besar, mata rohani kita, telinga rohani kita, hati dan jiwa kita mesti benar-benar kenal apakah orang ini di bawah pengaruh roh jahat atau roh kudus. Jadi Rasul Paulus kenal, ini adalah roh jahat, ini adalah roh piton. Bagaimana Rasul Paulus tahu? Karena Yesus memberitahu kita, kalau kita mengikut Yesus, kalau kita pengikut Yesus yang setia, kita memiliki sifat dan atribut yang berbeda dari setiap orang di dalam dunia ini. Mengapakah saya berkata demikian? Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-13, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Coba lihat di sini, garam itu adalah berbeda daripada segala sesuatu. Ia dipakai untuk mengasinkan makanan dan membuat makanan itu tahan lama karena ia memiliki sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Tetapi kalau sudah hilang, sudah menjadi tawar, ia tidak bisa memperbedakan sama ada ini adalah dari Tuhan atau ini dari roh jahat. Kita mesti selalu ingat bahwa kita adalah garam dunia. Gak apa-apa kalau kita berbeda daripada orang lain. Kalau orang tertawakan kita, kalau orang membenci kita, jangan kita kompromi. Orang muda sama ada orang muda atau anak-anak kecil atau kaum pria, kaum wanita, setiap kita di dunia ini, jangan kita kompromi apabila kita adalah garam dunia. Kita tetap setia, aku pengikut Yesus. Engkau mau ketawakan aku, biarkan aja. Aku ada seorang Tuhan yang melindungi aku, memelihara aku. Kita mesti tetap menjadi garam dunia dan jangan kompromi dengan apa-apa juga yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita juga diberitahu kita tidak boleh memiliki pasangan yang tidak seimbang. Itu adalah sebuah gambaran kompromi. Ya kan? Kita tidak boleh berpacaran dengan orang yang bukan Kristen. Mengapa? Karena bukan kita yang mempengaruhi dia, nanti kita dipengaruhi oleh orang itu. Jadi kita harus tahu, apabila kita membuat keputusan dan pilihan untuk mengikut Yesus, ini berarti kita sudah membuat sebuah keputusan di mana cara kita hidup itu berbeda daripada orang yang lain. Dan ini bukan sesuatu yang buruk, ini bukan sesuatu yang tidak baik. Yesus tahu, Yesus memberitahu, Anda mau ikut aku? Pikul kain salibmu. Jadilah pengikut aku. Jadi kita jangan ditipu oleh saksi palsu, ajaran palsu, nabi palsu, pengajar palsu, dan kita tidak mau mengkompromi dengan pasangan yang tidak seimbang dengan saksi palsu. Jadi kita melihat kelima hal ini yang kita pelajari tentang roh piton. Nomor 1, saya ulangi dengan cepatnya, roh piton itu adalah roh sihir, roh tenung, atau ilmu sihir. Kita tidak boleh mempraktikkan lagi santet, hipnosis, jampi-jampi, ramalan dukun, horoskop, kesemua ini dilarang di dalam firman Tuhan. Nomor 2, roh kelemahan. Roh piton juga adalah roh kelemahan, roh penyakit. Nomor 3, roh piton itu adalah gangguan di dalam hidup kita. Nomor 4, roh piton itu adalah seperti seekor ular yang mau membelit kita sebagai mangsanya dan meremas keluar setiap napas yang ada di dalam kita, mencekik kita dan akan menyiksa kita, menganiayai kita sambil masih berbisik di dalam telinga kita. Itulah adalah gambaran di mana ular itu membelit tubuh kita dan kepalanya di sini yang berbisik dengan suara-suara
kebohongan. Dan yang kelima adalah roh piton itu juga bisa memperkatakan sesuatu yang kedengaran seperti betul tetapi adalah saksi palsu, dan kita tidak mau mengkompromi dengan roh piton. Jadi kembali kepada ayat yang awal tadi, walaupun Rasul Paulus telah memerdekakan hamba perempuan itu, konsekuensinya adalah mereka dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, respon yang begitu mantap sekali oleh Rasul Paulus dan Silas. Apabila mereka berada di penjara, mereka tidak bersungut-sungut, "Oh Tuhan, bukankah aku melakukan sesuatu yang baik? Oh Tuhan, bukankah aku menuruti perintah-Mu datang ke Makedonia?" Tetapi apakah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka berdoa dan menyanyikan pujian-pujian. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian-pujian. Kasih tahu kiri kanan, berdoalah dan menyanyikan puji-pujian. Anda akan melihat mukjizat terjadi apabila Anda terus berdoa, terus menyanyikan puji-pujian di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimanakah bisa Paulus dan Silas tetap berdoa dan menyanyikan pujian-pujian walaupun mereka berada di dalam penjara? Di sini kita mesti renungkan hal ini. Apabila di penjara, keadaannya adalah kotor, gelap, dan bukan sesuatu yang menyenangkan mereka. Itu adalah sebuah siksaan. Mereka sudah diletakkan di penjara dan mereka sudah dibelenggukan. Tetapi apa yang menyebabkan mereka masih bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian? Saudara-saudaraku, kekasih Tuhan, mari kita pelajari ini dari kitab 2 Korintus pasal keempat ayat ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-18, Rasul Paulus memberitahu, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Walaupun Paulus dan Silas berada di penjara, apakah yang lebih nyata kepada mereka adalah yang tidak kelihatan. Mereka lebih sadar dunia roh, alam roh daripada dunia yang mereka ada, daripada penjara yang mereka berada di waktu itu. Dunia roh sudah menjadi lebih nyata. Mereka lebih sadar hadirat Tuhan daripada siksaan manusia. Dan di dalam dunia roh, mereka tidak dibelenggukan, mereka tidak dipenjarakan. Malah mereka sebenarnya sudah bebas. Mereka merdeka dalam roh. Apabila mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, ini bermaksud mereka sudah bebas dan merdeka. Mereka tidak perlu menunggu sehingga mereka dibebaskan. Mereka hidup dalam kebenaran dunia roh dahulu. Karena itu yang diberitahu oleh Rasul Paulus kepada kita. Yang tak kelihatan adalah yang kekal. Yang kelihatan hanya adalah sementara. Kalau aku hanya terikat dengan hal-hal yang kelihatan, kesemua ini adalah kelihatan, adalah sementara saja. Lebih baik aku memfokuskan diri aku di dalam dunia yang tak kelihatan, karena itu adalah yang kekal. Lebih baik aku lebih banyak berdoa daripada lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Lebih baik aku meluangkan waktu menyanyikan puji-pujian daripada penuhi dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran ini, kekhawatiran itu. Untuk apa? Kesemua ini tidak dapat membantu, menolong kita. Tetapi apabila kita fokus kepada yang tak kelihatan, kita mulai hidup bebas dan merdeka dari sudut pandang dunia dan alam roh. Dari sudut pandang kerajaan surgawi, Anda dan saya sudah merdeka. Kita memiliki apa saja yang kita perlukan di dalam kerajaan Tuhan. Jadi dari sudut pandang itu kita hidup secara bebas,
penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Lalu kita hanya menyanyikan puji-pujian. Amin, saudara-saudaraku. Dan apabila mereka berdoa, mereka fokuskan tenaga mereka, luangkan waktu mereka untuk berdoa dan nyanyi-nyanyikan puji-pujian, langsung yang nyata di dalam dunia roh itu sekarang menjadi nyata di dalam dunia sementara ini. Apa yang terjadi? Mereka dibebaskan secara mukjizat, secara luar biasa. Kita lihat sekali lagi ayat ke-25 dan ayat ke-26. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Coba lihat di ayat ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, yang nyata di kerajaan surgawi sekarang menjadi nyata di dunia sementara ini. Nyanyian pujian-pujian mereka sekarang sudah menghasilkan sebuah dampak yang besar hingga gempa bumi yang hebat terjadi sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan segera terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada haleluya, saudara-saudaraku. Ini yang terjadi apabila mereka hidup di dalam kerajaan surga. Kebenaran yang lebih nyata, realitas dunia tersebut. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, malam hari ini kita pelajari 5 hal tentang roh piton. Dan kita sebagai pengikut Yesus, kita yakin kita sudah memiliki kemenangan atas roh piton karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yang pentingnya kita semua harus memiliki kesadaran Tuhan di dalam hidup kita. Bagi Paulus dan Silas, walaupun mereka di penjara, coba bayangkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Oh, ini adalah kehendak Tuhan. Ini aku sekarang berada di tengah-tengah kehendak Tuhan. Tuhan yang mau aku di sini. Aku sadari tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Dan aku tidak akan dipengaruhi dan biar hal-hal di keadaan aku ini ada apa-apa efek yang negatif kepada aku. Lebih baik aku tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengar baik-baik. Seluruh makhluk di atas muka bumi ini sedang menantikan. Mereka mau mendengarkan pujian daripada anak-anak Tuhan yang berada di tengah-tengah badai, yang berada di tengah-tengah kesulitan. Seluruh makhluk di atas muka bumi ini menantikan, mau mendengarkan pujian yang tulus, pujian yang benar-benar dari hati kita. Dan kita belajar, kita bacakan dari ayat tadi, di tengah malam gempa bumi itu terjadi. Tengah malam ini memberitahu kita, tepat dan genap pada waktunya Tuhan akan melakukan mukjizat-mukjizatnya. Jangan kita putus asa sebelum tengah malam. Dan tengah malam juga memberitahu kita, tengah malam itu adalah saat di mana malam itu kegelapannya paling gelap. Dengar baik-baik di sini, saudara-saudaraku, bulan dan bintang bersinar dengan terang saat paling gelap. Kita sebagai anak Tuhan adalah bintang yang akan bersinar dengan terang. Semakin gelap keadaan kita, kita akan bersinar dengan lebih terang lagi. Jadi jangan takut apabila keliling kita adalah gelap. Tepat dan genap pada waktunya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa, janji-janji yang diberikan akan digenapinya. Apakah Anda percaya kepada firman Tuhan? Genap pada tengah malam terjadi gempa bumi yang hebat.
terjadi hal yang luar biasa, dan konsekuensi akibat daripada gempa bumi itu adalah keselamatan terjadi kepada orang-orang di keliling Paulus dan Silas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa dan pujian yang benar akan menghasilkan letusan yang besar, akan meletuskan, akan menghasilkan kebangkitan rohani yang besar. Coba kita lihat lagi dari ayat ke-27, kita lanjutkan dari ayat ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah dia di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sesuatu yang tidak bagus terjadi kepada Paulus dan Silas. Mereka dilemparkan ke penjara, tetapi Tuhan punya tujuan yang lebih tinggi daripada itu. Oleh karena Paulus dan Silas meresponi dengan betul, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, hal yang luar biasa terjadi, yaitu kepala penjara dan seisi keluarganya menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Bukan sahaja kepala penjara, tetapi kita diberitahu di dalam ayat ke-32, mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Betapa hebatnya, betapa berkuasa Tuhan kita, begitu luar biasa sekali Tuhan kita. Walaupun benar roh piton atau musuh kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bagus, bisa membinasakan hidup kita, tetapi kita harus yakin bahwa kita sudah memiliki kemenangan oleh karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi jangan takut kalau keadaan menjadi semakin gelap, karena di tengah malam apabila paling gelap keadaan Anda, disitulah respon Anda harus berdoa dan menaikkan puji-pujian seperti Paulus dan Silas. Ada amin, saudara-saudaraku? Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami belajar dari Paulus dan Silas bagaimana mereka masih percaya dan yakin kepada tujuan ilahi yang telah engkau berikan kepada mereka. Engkau utuskan mereka ke Makedonia, dan walaupun mereka dilemparkan ke dalam penjara, mereka tetap percaya kepadamu, mereka tetap berdoa, menyanyikan puji-pujian. Dan engkau melakukan hal yang begitu luar biasa sekali Tuhan. Engkau menyebabkan sebuah gempar bumi yang besar terjadi, hingga begitu banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi Tuhan, kami percaya Engkau memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada kondisi atau situasi yang kami hadapi. Kami tidak akan berputus asa, tetapi kami tetap akan berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap akan percaya dan kami akan menyaksikan, kami akan menjadi saksi kepada mujizat-mujizat yang luar biasa yang akan Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan kami mencari wajah-Mu malam hari ini, Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat setiap kami yang hadir dan berkumpul bersama-sama yang telah mempersatukan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan di saat ini kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Bapa. Datanglah Roh Kudus dan memberikan anugerah-Mu yang baru, kasih karunia-Mu yang baru kepada setiap kami.
Marilah memperlengkapi kami dengan keyakinan yang baru. Marilah berkarya dengan lebih dalam di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami menghormati hadirat-Mu, kami merindukan hadirat-Mu. Dan di saat ini kami membuka hati kami. Datanglah Roh Kudus dan berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan yang percaya sama-sama kami katakan amin.